Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana puasa hari ke-15? Masih semangat? Alhamdulillah. Semoga kita semua menuju sampai di hari ke-30 puasa Ramadan. Amin. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Guru Fitri pada materi tematik tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Oke, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan kita manfaat pada pertemuan kali ini. Amin. Baiklah anak soleh-soleha, tujuan dari pembelajaran kita kali ini pada muatan bahasa Indonesia, siswa mampu membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau huruf awal dengan huruf kalimat awal dengan huruf besar dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kedua, siswa menentukan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat sesuai aturan pada teks yang telah dibaca. Ketiga, siswa mampu menyunting teks pendek sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, pada muatan PKN, siswa mampu mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Siswa mampu menceritakan cara menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, siswa mampu menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan. Dan pada muatan SBDP kali ini tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan yang dibuat dengan bahan buatan. Siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai dengan baik dan maksimal. Amin. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. 1. Kita harus menjaga keselamatan diri saat berada di lingkungan ramai. Contohnya pasar, mal, swalayan, pertokoan, jalan raya, dan lainnya. Selanjutnya, menjaga keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Seperti contoh, kalau kita tidak hati-hati ketika kita berjalan sendiri atau di tempat yang ramai, kemungkinan kita akan menjadi target kejahatan oleh orang jahat. Nauzubillah min zalik ya. Selanjutnya, keselamatan kendaraan perlu kita jaga. Saat kita berkendara, jangan lupa kalau berkendaranya menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan helm, alas kaki, jaket, tentunya membawa SIM. Kalau kita duduk di belakang, berpegangan erat kepada orang yang membonceng kita. Jangan sampai ngantuk ya. Kalau kita bawa kendaraan mobil, tentunya jangan lupa dan jangan malas untuk menggunakan sabuk pengaman agar insya Allah kita selamat dalam perjalanan. Tentunya jangan kebut-kebutan. Nah, sekarang diperhatikan ada gambar yang harus kalian amati. Lalu Bu Guru akan bertanya, apa isi gambar yang kamu amati? Jawabannya adalah gambar menjaga keselamatan saat berkendara. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang ayah yang memboncengi anak kecil. Perhatikan, anak kecil tersebut berpegangan kepada ayah, menggunakan sepatu, memakai helm. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menjaga keselamatan saat berkendara.
Dan gambar yang satunya adalah gambar seseorang yang sedang membawa paket. Tentunya dia juga tetap menggunakan helm dan alas kaki. Dan paket yang dibawa diikat dengan rapi agar paket tidak terjatuh saat di perjalanan. Selanjutnya, menurutmu mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah agar keselamatan diri terjaga dan berkendara menjadi aman. Ya, kalian buka di halaman 160 sampai 161. Di sini ada kisah kera dan ayam. Silahkan kalian baca kisah kera dan ayam tersebut ya. Kisah kera dan ayam termasuk ke dalam dongeng fabel, yaitu dongeng yang bercerita oleh hewan. Nah, setelah kita membaca dan memperhatikan kisah si kera dan ayam, sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Dongeng tersebut menceritakan tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan dan diselamatkan oleh kepiting. Yang kedua, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena kera dan ayam tidak tahu jalan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Jawabannya adalah mengetahui jalan yang harus ditempuh dan menanyakan kepada orang lain. Nah, seperti pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kita menuju suatu tempat dan kita tidak tahu jalan menuju tempat tersebut, jangan pernah malu untuk bertanya. Tentunya menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat bertanya kepada orang lain. Bertanya jangan lupa kalau itu harus tertulis, gunakan tanda tanya. Oke deh. Nah, di sini juga diriwayatkan pada hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya penyembuh ketidaktahuan ialah bertanya. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Sama halnya saat belajar di kelas. Kalian bebas untuk bertanya apapun kepada ibu guru tentang pelajaran yang sedang kalian pelajari atau sesuatu yang kalian ingin ketahui tentang suatu hal. Insya Allah ibu guru akan menjawab dan membantu kalian. Selanjutnya di halaman 169 sampai 170, di sini ada cerita berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Wow, seru nih ceritanya. Sekarang tugas kalian membaca kembali ya. Mengapa Bu Guru berikan tugas membaca? Nah, literasinya membaca Pemuda Bersuling Ajaib. Kalian baca dengan baik, lalu dipahami apa sih inti ceritanya. Dan tugasnya adalah lingkari huruf kapital dan tanda baca yang ada pada dongeng tersebut. Yang kedua, hitunglah jumlah tanda baca yang ada. Yang ketiga, sebutkan jumlah paragraf pada dongeng tersebut. Gak lupa dong, yang mana paragraf, yang mana tanda baca, dan yang mana yang termasuk ke dalam huruf kapital. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian tulis pada buku tulis tematik. Selamat mengerjakan! Baik, selanjutnya perhatikan Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Rekreasi itu artinya bepergian untuk menyenangkan hati. Mereka naik kereta api. Kereta api itu adanya di mana ya? Adanya di stasiun. Kereta berjalan di areanya sendiri yang disebut dengan jalanan rel. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Wow, tertib sekali ya Udin dan keluarga saat bepergian. Nah, sekarang cara menjaga barang bawaan saat bepergian, kalian harus 1. Barang bawaan dipegang dengan baik.
2. Jangan meninggalkan barang bawaan di sembarang tempat. 3. Jika akan beli sesuatu, titipkan barang bawaan pada orang yang dikenal. Kalau nggak dikenal, jangan mau ya untuk menitipkan sesuatu. Jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik, barang bawaan akan tertinggal atau hilang. Nanti kita akan sedih dan kita akan kesulitan jika barang-barang kita hilang di suatu tempat. Jadi kalian harus selalu menjaga keamanan diri ya, dan keamanan barang milik pribadi. Oke, selanjutnya diperhatikan. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan saat di pasar. Nah, bisa kalian perhatikan ya bagaimana cara ibu dan Udin menjaga keselamatannya ketika mereka pergi ke pasar. Sekarang jawab pertanyaan Bu Guru ya. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? 1. Udin tidak berlari jauh dari ibu. 2. Udin berpegangan tangan dengan ibu. 3. Berjalan di samping ibu. Dan 4. Tidak berlarian. Nah, itu adalah cara mereka untuk menjaga keselamatan saat di pasar. Baik, oke, sekarang silakan kalian buka halaman 195. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya bagaimana cara Udin dan Ibu menjaga keselamatan di pasar. Sekarang setelah kalian mengamati dan memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan, silahkan menjawab pertanyaannya. Dan perlu kalian ingat, kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya pada akhir kalimat. Kalimat tanya selalu ditambahkan tanda tanya di setiap akhir kalimat. Dan kita dapat menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika kita bertanya atau ketika kita sedang menulis kalimat tanya. Tentunya kalian selalu mengingat ya. Oke, anak soleh-solehah, kita lanjut ya. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menjaga keselamatan dirinya. Nah, perhatikan di sini ada kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh warga. Dan perhatikan ya, sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Kedua, apa tindakan mereka sudah benar? Nah, kalian amati lalu kalian jawab pada buku paket halaman 205 sampai 206, yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Baiklah, sekarang kita masuk ke muatan PKN. Kita akan melihat gambar yang melakukan kegiatan persatuan. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Baiklah, manakah yang merupakan kegiatan bersama atau menunjukkan kegiatan bersatu di masyarakat atau kegiatan baik seperti menjaga lingkungan sekitar? Perhatikan tanda centang pada setiap gambar, lalu disalin pada buku paket kalian ya. Baiklah anak soleh-soleha, selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya di muatan ketiga hari ini adalah muatan SBDP. Bu Guru akan mengajak kalian melakukan kegiatan motorik, yaitu membuat hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Kalian boleh menggunakan kertas apa saja yang kalian miliki. Contohnya, aku tidak punya kertas warna.
Kalian boleh gunakan buku tulis yang kalian robek, lalu kalian warnai dengan alat mewarnai, boleh seperti krayon, spidol, pensil warna, atau pewarna lainnya. Lalu dibentuk sesuai dengan yang Bu Guru arahkan pada video berikut ini. Nah, setelah kalian selesai mewarnai dan menggunting sesuai pola yang diarahkan, kalian kerjakan dengan menempelnya pada buku tulis tematik. Selamat mengerjakan anak soleh-soleha, tetap semangat ya untuk hari ini. Nah, anak soleh-soleha, jazakumullah khairan katsiron. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat puasanya, jangan batal. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.